dan timku akan mendokumentasikan kesenian yang mungkin hampir tidak ada atau punah, yaitu kesenian seruntul. Jadi, Halo teman-teman semuanya, ini pengisi suara yang asli. Jadi, kami mendokumentasikan kesenian yang hampir punah, yaitu seruntul. Pada bagian setelah video ini, akan ada apa itu seruntul dan penjelasan dari narasumber yang hidup langsung pada masa itu. Jadi, langsung saja ke video selanjutnya dan selamat menonton. Sekian, terima kasih. Lebih dulu kita kenalkan jati diri saya. Nama saya Sigrup Joyo, umur 74 tahun, tempat tinggal di Klidon, daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, bahwa pada hari ini kita akan mengutarakan atau menggali kebudayaan asli dari orang-orang Jawa, utamanya di Yogyakarta pada Jawa Tengah, yaitu kesenian seruntul, yang lebih populernya yaitu kesenian Dadu Ngawuk yang pada akhir-akhir ini hampir punah. Maka bolehkah kami mengutarakan sedikit, nanti bisa menjadi pengetahuan bapak-bapak dan saudara-saudara mengenai kesenian seruntul itu. Nah, seruntul itu adalah kesenian, ya kesenian biasanya kesenian dari Yogyakarta pada umumnya, utara dari Jawa, atau juga yang lebih populer yaitu kesenian Dadu Ngawuk. Itu mirip-mirip seperti kesenian ketoprak. Tapi kalau seruntul itu biasanya iringannya itu tidak pakai gamelan, tapi pakai terbang sama angklung dari bambu itu. Dan biasanya dimainkan pada 10 orang atau juga lebih, tergantung cerita yang akan dijalankan. Ya, jadi seruntul adalah kesenian Jawa yang hampir-hampir ini punah, yang era mungkin tahun populernya tahun 30-an itu populer, sampai sekarang sudah hampir tidak ada. Maka itu boleh dikenalkan yaitu kesenian seruntul, sehingga bisa menjadi pengetahuan dari kita semua. Kita lanjutkan bahwa instrumen atau yang mengiri adalah ada gendang dan ada terbang sama angklung. Biasanya karena zaman dulu itu belum ada penerangan, untuk pentas mainnya itu tidak pakai lampu petroma atau apa, tapi pakai oncor-oncor. Itu oncor adalah dari bambu yang diberi minyak tanah dan diberi sumbu lalu dihidupkan. Itu untuk penerangannya, biasanya dimainkan pada malam hari. Dan biasanya kalau seruntul itu ngambil ceritanya ialah babat Menak atau dari Turki, makanya pakaiannya atau dandanannya itu sebagai setambulan, artinya tidak pakai kejawen tapi pakai setambulan, ya, ala Turki. Jadi itu dimainkan biasanya pria semuanya, tidak ada yang cewek. Kalau ada peran, ada cerita, dalam cerita itu ada yang cewek, itu juga dimainkan oleh laki-laki, ceweknya, tapi ia berdandan sebagai cewek atau perempuan. Biasanya laki-laki semua, kalau ada peran perempuan, ya jadi perempuan juga laki-laki itu. Dan biasanya seruntul itu waktu dulu itu juga untuk mencari kehidupan, dari pergi dari kampung ke kampung, menuju kampung satu terus ke kampung lainnya. Bila di situ ada yang Coro Jawane nanggap gitu ya, ada yang membutuhkan kesenian itu, lalu dia main dan diberi imbalan secukupnya, atau mungkin ada imbalannya, lalu nanti pindah ke kampung lain, ya. Biasanya juga ada biasanya iringannya itu bukan pakai gamelan itu, dan juga
parian-parian itu yang dijalankan, sehingga itu menjadi kesenian Jawa yang hampir-hampir ini punah. Hanya ada satu bagian yang masih bisa sampai sekarang ada lestari, tapi jarang sekali ada serondol. Maka saya kira dari semua pemeriksa atau dari kawan-kawan kita belum banyak yang tahu bab atau istilah serondol, yaitu memang kesenian yang mirip ketoprak tapi lain. Untuk iringannya juga lain, untuk ceritanya juga lain. Kalau ketoprak kan biasanya mengambil dari sejarah-sejarah Kesultanan, sejarah-sejarah Mataram. Tapi kalau serondol itu biasanya diambil dari babat Timur Tengah, ya, dari Turki, dari Irak, dan itu yang tokoh utamanya biasanya seperti Marmoyo Marmadi, ya, ada Patih Bestak dan lain-lainnya, itu memang diambil dari luar. Nah, maka dari itu saja supaya bisa kita mengerti apa to sing jenis serondol laru dadu ngawuk itu, ya, seperti itulah kesenian Jawa yang hampir-hampir ini sudah tidak ada di Jawa. Untuk melestarikan memang ada sebagian dari orang sini yang masih melestarikan, tapi jarang sekali. Dan sekarang karena tergesernya dengan kebudayaan lain, kebudayaan yang lebih maju, sekiranya itu memang sudah agak tersingkir jauh dari kebudayaan kita. Jadi kesenian seperti itu kiranya untuk utamanya kalangan muda itu sudah tidak sama tahu, ya, tidak sama mengerti. Yang tahu adalah orang-orang dulu yang sebaya saya saja itu tahunya sudah agak berkurang, tidak era tahun 30-an mungkin, ya, 1930 itu jaya-jayanya kesenian serondol itu yang biasanya dimainkan dari orang-orang desa, yang tujuannya ya untuk menghibur rakyat, karena pada waktu itu memang hiburan itu jarang sekali, tidak seperti sekarang hiburan banyak ada di media TV, media apa banyak, tapi zaman itu kan belum ada, baik penerangannya juga belum seperti sekarang, masih pakai oncor namanya, kalau coro Jawane itu oncor yang terbuat dari bambu, diberi bambu basah, bukan bambu kering, bambu basah, diberi minyak tanah, diberi sumbu, itu untuk penerangannya. Dan biasanya untuk instrumennya itu dipikul, ya, dipikul sama orang-orang itu, atau dari grupnya itu untuk memikul gamelannya itu namanya ongkek, ya. Ongkek itu adalah untuk memikul gamelan. Untuk instrumennya itu ada terbang, ada gendang, dan juga angklungnya. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan. Semoga itu dapat menjadi perhatian atau dari pengertian, menambah kasidah ilmu dan budaya kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, tadi itu sedikit penjelasan singkat, ya, dari Mbak Sigro sendiri. Jadi Mbak Sigro ini kebetulan sesepuh di desa saya. Ini desa Klidon Mantren. Tepatnya Jalan Kaliurang kilometer 12, ya? Ya, 13. 13 maksudnya. Ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau, kita akan sedikit tanya-tanya kembali lah sebagai kita generasi penerusnya. Ya. Oke, Mbak. Jadi tadi kan dibilangnya 1930, ya, Mbak? Iya, iya. Itu tuh kira-kira Mbak tuh pas itu di usia keberapa, Mbak? Kalau saya itu belum lahir. Saya lahirnya tahun 1950. Sewaktu 1950 itu sudah agak berkurang. Jadi kita kira-kira memang jaya-jayanya itu tahun 1930 itu. Jadi saya sudah lahirnya 50, saya umur 15 tahun itu masih ada serondol, masih lihat ada orang barang ke sana kemari, ya, itu kita tahunnya itu. Tapi jaya-jayanya menurut cerita dari orang-orang yang terdahulu itu, ya, kira-kira tahun 1930 itu jaya-jayanya serondol itu. Atau lebih dikenal kalau orang biasanya kesenian dadu ngawuk gitu, ya, ya. Itu jadi itu kesenian Jawa asli. Kalau boleh tahu tuh pernah lewat sini nggak, Pak? Pernah? Di kampung kita? Oh, pernah. Banyak, beberapa kali waktu saya itu masih ingat, saya masih SD itu hampir setiap 3 hari itu lewat. Soalnya kalau dia itu barang kan, misalnya sekarang ke arah timur,
terus hari ini ke arah barat, besok ke arah barat, utara, terus ke selatan. Itu mungkin ya 3 hari, 5 hari itu kembali lagi barang gitulah, seperti itu ya. Kalau boleh tahu tuh di jam berapa biasanya? Biasanya itu habis apa ya, jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu biasanya kalau pentas waktunya itu ya kira-kira 1 jam. Ya, 1 jam itu pentas, nanti kalau sudah artinya dapat imbalan itu dia pergi lagi pentas di sana lagi gitu, di kampung lain lagi gitu. Jadinya seperti itu. Itu memang juga untuk penghidupan sewaktu itu. Nah, tapi cukup ya gimana ya, karena zaman dulu itu apa namanya kesenian itu kan belum ada, apalagi kok TV, radio saja masih jarang. Soalnya radio itu dulu apa ya, untuk menghidupkan radio itu pakai baterai itu sampai 60 baterai, ada yang 90 baterai itu baru bisa hidup. Itu saja cuma bisa nyetel RRI tok, lainnya RRI tidak bisa. Jadi waktu-waktu itu cuma apa ya, siaran itu yang ada ya cuma radio itu, jadi RRI tok itu. Habis RRI sudah tidak ada siaran lain, tidak ada amatir nggak ada, seperti itu. Jadi itu sebagai hiburan rakyat waktu itu. Biasanya itu di hari spesial apa hari biasa sih, Mbak? Di hari biasa memang dia itu seperti ya, untuk penghidupan dan pekerjaannya seperti itu. Berarti kalau zaman sekarang kayak ini ya, TV TV ya? Acara TV memang pekerjaannya seperti itu. Jadi itu suatu kesenian yang ditawarkan untuk menghibur rakyat dengan tujuan ya untuk mencari kehidupan dari nafkah. Itu ya, kalau sekarang agak maju kan jadinya seperti ketoprak itu, iringannya sudah ada gamelan, sudah bagus. Sewaktu dulu kan belum ada, masih tradisional sekali, cuma pakai angklung bambu itu untuk instrumennya, sama jedornya itu pakai terbangan itu, dan lampu-lampunya ya pakai oncor itu. Lalu ada pentas perempuan, pentas cewek gitu, yang jadi ya laki-laki tapi dia berdandan seperti cewek itu. Jadi ya? Kayak hampir semua perannya itu cowok semua, Pak? Peran cowok semua. Dan itu biasanya ceritanya mengambil dari Timur Tengah, dari Turki atau dari Baghdad itu. Gitu. Jarang, makanya dandanannya ya pakai jubah juga, tambulan itu tidak seperti ketoprak pakai kejawen itu enggak, ya pakai jubah, pakai itu. Kalau masih ingat tuh di mana dulu, di kampung kita dulu di mana? Di kampung kita itu yang ada di Rejosari. Rejosari itu arah dari sini 1 kilo, masih ada itu. Belum lama masih kita gali budaya pentas di Desa Sukoharjo itu masih asli serondol. Jadi iringannya juga seperti itu, masih tidak pakai gamelan ya. Dan semua dandanannya juga masih ada. Sekarang masih ada. Dan itu kalau memang dibutuhkan bisa untuk dipentaskan. Itu masih ada. Cuma setahu saya cuma 1 tempat ini yang ada sekarang itu. Cuma di situ. Yang lain itu sudah kelihatannya sudah nggak, satu nggak ada. Oke. Ya. Berarti itu apa ya? Kalau dibilang seperti serondol itu kayak ini ya, Pak? Kayak sebelum ketoprak berarti? Ya. Kelihatannya sebelum ketoprak itu sudah ada serondol, lebih dulu serondolnya ya. Dengan berkembangnya zaman agak maju, terus orang berpikir seperti mungkin lalu dikemas supaya lebih bagus, itu menjadi ketoprak itu diiringi pakai gamelan, pakai kalau cewek ya cewek betulan gitu itu. Karena itu dengan berkembangnya zaman seperti itu menjadi ketoprak. Ya, kelihatannya itu serondol itu adalah mula-mulanya sebagai tunasnya ketoprak itu. Itu ya. Kayak ketoprak kan ada tuh mbah atau apa ya? Yang keraton yang cowok jadi cewek itu mungkin awal mulanya dari situ bisa jadi? Iya, bisa jadi awalnya dari situ. Mulanya dari situ. Misalnya sekarang sudah banyak toh, ada yang cewek ya memang cewek betul, kalau dulu semuanya laki-laki. Mungkin kalau dulu ya, kalau cewek kan kurang etis atau gimana kita nggak tahu, tapi belum ada yang peren cewek itu. Jadi banyak laki-laki semua. Gitu. Itu tuh dia iring-iringannya tuh sambil dia dipentaskannya itu di satu tempat apa sambil jalan gitu? Di satu tempat. Misalnya ada orang nanggap atau orang membutuhkan ya, itu ya satu tempat itu kita main. Kira-kira 1 jam lah. Nanti terus
1 jam pindah lagi ke kampung sana, di sana ada yang nanggap ya kira-kira 1 jam. Jadi untuk penghidupan. Itu ya. Berarti apa ya? Kok dibilang tuh berarti zaman itu tuh kayak sebelum layar tancap berarti ya? Ya, layar tancap masih layar tancap masih di ini pakai muternya, filmnya belum bisa muter pakai di pedal gini loncatan untuk oret ini masih seperti itu. Ada layar tancap hitam putih juga, tapi gambarnya sudah tidak kelihatan itu. Kalau ada layar tancap itu di lapangan penontonnya bisa penuh satu lapangan itu. Tapi ya muternya tahun-tahun itu pakai ini masih seperti di pedal gini diputer itu. Nah, seperti itu. Sebelum ada tancap itu sudah ada, tapi ya itu masih seperti itu, belum sempurna seperti sekarang. Gambarnya ya sudah jelari-jelari itu. Kalau boleh tahu tuh penerusnya itu yang Mbak masih kenal tuh siapa? Sekarang ada penerusnya itu di sana itu Pak Jamin. Pak Jamin itu kalau misalnya mau mentaskan itu bisa dihubungi dan masih alat-alatnya masih ada sampai sekarang. Masih melestarikan dia. Memang dari itu pusatnya dari situ dulu yang ada serondol itu di daerah Rejosari itu, daerah Dadungawu itu sampai sekarang masih. Oh, berarti itu kayak hiburan tengah malam ya, teman? Nah, ya, hiburan malam. Sewaktu itu memang ya kita tahu kalau di desa itu belum listrik belum ada, lampu-lampu itu belum ada, jadi ya gelap. Suatu itu saja penontonnya berubah kalau pas ada serondol pentas itu dari mana-mana kalau dan ada serondol, ada Dadungawu. Nah, misalnya dari Besi, dari mana itu datang lihat gitu loh. Nah, dia tuh datang ke sini itu berarti jalan kaki pas itu? Iya, jalan kaki, belum ada kendaraan, cuma jalan kaki, belum ada. Nggak pakai gerobak? Enggak, belum. Gitu ya? Dipikul lah, pakai ongkek. Atau instrumennya tuh gamelannya itu dipikul, gitu. Terus, ya itu udah seperti ya orang barang itu biasanya orang 10-an. Biasanya di acara apa ya, Mbak? Itu biasanya kayak mungkin nikahan atau apa? Atau mungkin acara nikahan bisa, acara supitan bisa. Kalau misalnya kalau acara supitan atau acara nikahan, acara tertentu itu lakonnya dibuat panjang, bisa berurutan. Artinya bisa bisa diperpanjang, adegan-adegan itu bisa diperpanjang gitu. Tidak sesingkat kalau kita kalau ditanggap itu kan sesingkat diambil poin-poinnya asal ceritanya tidak mengaku. Tapi kalau pentas untuk ditanggap 1 malam itu lakonnya ya seperti lakon ketoprak itu panjang gitu. Iya. Oke. Jadi kan ini kan sudah jelas ya. Jadi kan ini mungkin dulu tuh Mbak di usia 3 tahun apa? Iya, masih SD itu sudah. Tapi kita sudah tahu, artinya sudah menangi itu loh. Tapi jaya-jayanya ya kira-kira tahun 30-an itu jaya-jaya serondol. Tahun-tahun saya sudah umur 15 tahun, sudah tahu itu sudah agak jarang-jarang. Soalnya sudah ada ketopraknya sudah muncul. Jadi lebih mungkin orang lebih senang lihat ketoprak daripada serondol gitu. Tapi saya sudah SD itu ya masih ada, tapi sudah jarang-jarang. Enggak ya. Nah, itu kan mungkin lumayan berkesan ya buat Mbak ya. Dulu pas kecil ya, mengenang masa kecil itu ada nggak satu momen yang jadi ingat, oh ini serondol dulu ketemu di serondol apa gimana? Gitu. Ya sampai sekarang masih ingat. Ingatnya ya sewaktu itu ya kita ya orang desa ya tidak ada orang pakai serandal rel sewaktu itu ya. Cuma cokoran kaki semua orang itu, nggak ada yang pakai serandal. Serandal itu adanya kalau dulu itu adanya apa? Teklek kayak namanya. Nah, itu pakai itu saja. Karena zaman dulu kalau di desa rumah-rumah itu belum ada penerangan, juga rumah-rumah itu kebanyakan lantainya masih tanah semua. Masih tanah semua. Jadi memang juga rumah itu belum sepadat seperti ini, masih jarang-jarang sekali. Jadi kalau malam hari itu ya sudah seperti nyenyet sekali, sepi sekali. Jadi kalau ada hiburan orang itu mesti tertariknya. Hiburan itu suka sekali karena hiburan tidak ada sama sekali waktu itu. Ya radio belum ada, apalagi TV belum ada. Radio itu yang punya mungkin satu kelurahan itu cuma 2 kali, 2 tempat. Saya itu kalau mau dengarkan radio
saya pergi sampai Gentan itu atau sampai Besi ya, Gentan Jaliurang kilometer. Jadi jalannya dari rumah mungkin ya 3 kilo 4 kilo, cuma mau mendengarkan radio. Seperti itu, masih hiburannya masih apa ya, masih jarang banget. Jadi waktu itu memang masih zaman 50-an itu masih sini itu masih gelap gulita lah kalau malam hari. Belum seperti sekarang lah. Nah, rumah masih jarang-jarang. Terus itu biasanya kalau seruntul dari kampung ke kampung, terus nanti kalau memang jalannya agak jauh, dia tidak langsung pulang, tapi dia menginap di kampung orang. Misalnya di tempat Pak Dukuh, opo Pak Lurah, opo Pak siapa ya, orang yang terkemuka situ, jadi nginap di situ. Nanti terus malam pentas lagi, muter lagi gitu. Iya. Nah, kan itu mungkin zaman saya kan itu mungkin udah nggak ada ya, mungkin udah tinggal dikit banget lah. Enggak, sudah hampir nggak ada, kan? hampir punah. Itu kan berarti hampir sekitar hampir punah. Tahun yang lalu ya. Iya, mungkin ya? Mungkin itu timbulnya mungkin ya bisa tahun 800-an timbulnya. Tapi sewaktu ingat saya jaya-jayanya tahun 70-an itu jaya-jaya seruntul, kata-kata orang tua saya dulu itu ya jaya-jaya tahun 70-an itu. Sewaktu saya sudah ngerti, kira-kira umur 10 tahun itu sudah agak jarang-jarang. Sudah disusul adanya ketoprak gitu. Nah, jadi apa ya, pesannya untuk kita-kita nih, apalagi pemerintah kan, apalagi mungkin pemerintah Jogja mungkin bisa ini ya, karena Jogja kan budaya banyak, otomatis kan kita harus lestari gitu kan. Kan ini juga mungkin ini lebih tua dari Indonesia mungkin masih ini. Nah, pesan-pesannya untuk kita atau pemerintah atau orang di luar sana tuh gimana, Pak? Lebih bagusnya kalau itu bisa diluri dan dihidupkan lagi. Jadi kita tahu memang itu budaya dari nenek moyang kita, tapi itu ya perlu pemikiran dari pemerintah daerah utamanya, karena daerah istimewa Yogyakarta paling tidak ya yang seperti itu digali lagi dan dihidupkan lagi, karena memang namanya daerah istimewa, daerah yang penuh kebudayaan. Masih banyak sekali budaya-budaya yang artinya dari dulu sudah ada itu sekarang hampir punah, itu banyak sekali. Ya seperti ada Lengger, ada lain-lainnya itu sudah hampir punah semuanya. Gitu. Nah, jadi menurut Mbak tuh seruntul tuh ini sebenarnya membawakan apa sih, kayak dia tuh menunjukkan nilai apa, norma apa loh? Mungkin di desa itu ada nilai apa yang terkandung dalam seruntul apa? Dalam seruntul itu kan mesti ada pentas. Pentas itu kan mesti ada, yang di pentasan itu ada cerita orang yang baik dan orang yang jelek. Nah itu kita kalau mengambil itu ya kita bisa mencontoh orang-orang yang di pentasan itu mempunyai pribadi yang baik. Biasa begitu kan, kalau pertunjukan itu mesti ada orang yang baik dan ada orang yang jelek gitu. Nah itu bisa untuk kita mencontoh menjadi orang yang baik itu seperti itu, menjadi orang yang jelek seperti itu. Akhirnya kalau orang jelek itu akhirnya menjadi orang yang bagaimana. Kalau orang yang jelek orang yang baik itu biasanya kan sengsara dulu, biasa kalau cerita-cerita itu nanti bisa mendapat kebaikan atau mendapat kenikmatan gitu. Biasanya diambil hikmahnya seperti itu saja. Oke, jadi teman-teman tuh jadi seruntul lumayan ini ya, lumayan mungkin teman-teman atau mungkin kakeknya teman-teman mungkin ada yang kenal mungkin kan. Mungkin yang mungkin sebaya kami itu masih ada yang tahu. Ya. Nah, jadi menurut kita tuh wajib dilestarikan itu kayak cikal bakalnya acara TV. Acara TV zaman sekarang ya Pak ya. Mungkin cikal bakalnya. Mungkin dari situ. Nah, ini pun juga mungkin sebelum Indonesia merdeka tuh sudah ada. Dan jadi sebelumnya terima kasih Pak. Makasih. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi segitu aja untuk kali ini, dan kita akan lanjutkan mungkin kita akan menunjukkan beberapa bagian yang setidaknya masih ada jejak-jejak dari seruntul ini. Ya, sekian, terima kasih. Dan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Makasih ya. Terima kasih Pak. Iya, monggo. Tabor tabor suling wis muni, kolo wis kontrol baris, ayo dadi siji, bareng para prajurit lan senopati, mukti
utawa mati manunggal kawula Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian